Selamat datang di video kali ini bersama aku, Aristian Damanik. What's up, what's down, what's left, what's right. Aku harap sih kabar kalian baik-baik saja. Apalagi dengan situasi pandemi saat ini, kiranya kita terlalu menerapkan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah dan ikuti setiap arahan dari pemerintah, ataupun itu tetap sepi. Oke? Kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Tentu teman-teman sudah pernah mendengar apa itu dari kata motivasi, seperti memberi penyemangat, membakar jiwa raga, ataupun terkadang bisa dikenal dengan kaum muda sekarang seperti quotes atau kata-kata bijak yang mungkin bisa merubah pandangan ataupun kriteria dari seseorang. Tentunya motivasi lebih dari itu. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas tentang arti lebih dalam, seluk-beluk ataupun asal-usul dari motivasi itu. Oke, langsung saja. Nah, di video ini kita akan membahas tentang banyak sekali tentang motivasi, seperti dari pengertian, pentingnya motivasi, tujuannya, metode, alat, bahan, teori. Pokoknya banyak deh. Pokoknya saksikan aja. Oke guys, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tentang arti dari makna dari kata motivasi itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, bahwa sesungguhnya kata motivasi itu berasal dari bahasa Latin. Namanya itu movere, yang artinya dorongan ataupun daya gerak. Jadi, secara harfiah, arti dari kata motivasi itu sendiri adalah suatu dorongan ataupun daya gerak yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk melakukan ataupun mencapai suatu target yang diinginkan, seperti pekerjaan, pertandingan, ataupun rencana-rencana yang lain yang sudah ditargetkan dari awal dari setiap individu itu sendiri. Ingat ya, jangan lupa. Itu artinya. Yang kedua adalah mengapa motivasi itu penting. Tentu teman-teman sekalian mungkin berpikir, kenapa ya motivasi itu penting sekali dalam kehidupan kita. Ada banyak alasan nih tentang mengapa motivasi itu sangat penting. Salah satunya adalah menjaga, memelihara, dan merawat suatu kegiatan ataupun suatu sifat manusia agar terlalu bersifat positif. Artinya dalam setiap melakukan pekerjaan, dia selalu berpikir, fokus, dan teratur terhadap target yang sudah ditentukannya. Sehingga pekerjaan ataupun rencana yang sudah ditargetkan dari awal terhadap karyawan khususnya bisa dicapai dengan maksimal. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tujuan dari motivasi itu sendiri. Nah, sama seperti pentingnya motivasi, tujuan motivasi itu memiliki beragam macam. Contohnya ini ya, yang pertama, meningkatkan gairah. Yang artinya di sini gairah dalam bekerja atau melakukan suatu pekerjaan. Terus, yang kedua, setelah gairah meningkat, akan meningkatkan moral. Moral di sini artinya seperti kreativitas ataupun ide-ide yang mungkin bisa diterapkan ataupun dikeluarkan oleh karyawan. Yang ketiga, ketika sudah kreativitas itu meningkat, muncullah tingkat absensi ataupun kedisiplinan dari suatu karyawan itu terjaga. Artinya dia kreativitas dan disiplinnya itu otomatis ikut berjalan. Lalu berikutnya, ketika kedisiplinan itu meningkat, di sini akan terjalin hubungan yang baik ataupun persaingan yang sehat antar sesama karyawan dengan menjunjung jiwa sportivitas. Artinya di sini tidak saling menjatuhkan ataupun sirik ataupun sombong antar sesama karyawan. Nah, setelah hubungannya itu sudah baik, artinya bisa bersama-sama mencapai tujuan. Setelah tujuan ataupun pekerjaan yang sudah terselesaikan, artinya mereka mendapat sesuatu imbalan ataupun seperti feedback yang telah mereka berikan kepada perusahaan itu sendiri, sehingga mengakibatkan karyawan itu sendiri khususnya menjadi sejahtera karena mendapat imbalan itu sendiri.
Sip. Oke, next kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu teori motivasi itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya dari awal, motivasi itu yang kita lakukan terhadap seseorang itu memiliki teori. Teori yang pertama artinya itu teori petunjuk, di mana teori ini artinya kita belajar dari pengalaman kita sendiri yang akan kita terapkan terhadap orang yang ataupun karyawan bawahan kita. Yang kedua, artinya ada teori isi, yang dimana teori isi ini menjelaskan apa maksud tujuan dari motivasi itu sendiri yang akan kita berikan kepada bawahan kita nantinya. Terus yang ketiga ada teori proses, yang dimana hal-hal apa yang akan dipersiapkan suatu karyawan sebelum, saat, ataupun sesudah pekerjaan itu selesai. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang model-model dari teori motivasi itu sendiri. Nah, dalam penerapannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama model tradisional, yang kedua ada model kemanusiaan ataupun manusiawi, yang ketiga model SDM. Nah, dari ketiga ini aku mau menjelasin seperti perumpamaan gitu generasi kita. Yang pertama model tradisional. Nah, model tradisional ini cocoknya ataupun sesuainya dengan generasi X, di mana cenderung seperti monoton, otoriter, artinya pemimpin ataupun atasan memiliki kekuatan yang sangat penuh sehingga pembatasan ataupun karya dari karyawan itu sendiri itu dibatasi. Sedangkan kedua tentang metode manusiawi itu seperti generasi Y. Nah, metode ini lebih efektif daripada metode tradisional. Mengapa? Karena di sini karyawan ataupun bawahan kita memberi kebebasan. Dia seperti mengungkapkan ekspresi, ide ataupun ide kreatif yang mungkin dimilikinya. Lalu yang ketiga adalah metode SDM. Nah, ini termasuk kita nih, metode artinya metode generasi Z, di mana terjadi hubungan timbal balik ataupun hubungan gabungan dari generasi ini dua tadi, sehingga dia lebih efektif, efisien, dan senantiasa terjaga. Artinya karyawan bebas berekspresi, tetapi didukung dengan pendapat ataupun arahan dari atasan itu sendiri. Jadi ada sedikit hubungan timbal balik itu. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas tentang ajas-ajas dalam penerapan motivasi itu sendiri. Nah, yang pertama ajasnya itu adalah ikutkan karyawan ataupun sertakan karyawan dalam setiap pengambilan ide, keputusan, ataupun hal-hal lain yang mungkin bersifat vital terhadap perusahaan kita itu sendiri. Nah, yang kedua, jalin komunikasi yang intensif dan relatif terhadap bawahan kita itu sendiri. Artinya kita tidak membiarkan dia seperti berdiam diri ataupun lakukan feedback antara dua belah pihak. Yang ketiga, setelah dia memberikan sumbangsinya, jangan lupa kita memberi dia sedikit penghargaan, seperti beri dia ucapan selamat, beri dia penghargaan seperti sertifikat ataupun bersifat yang masih sederhana. Lalu setelah itu kita akan memberikan suatu mandat yang besar kepada dia, yang dimana ketika dia sudah mampu menyelesaikan hal-hal yang kecil, nah dari saat itu kita tingkatkan kualitas dia dengan memberikan suatu pekerjaan yang besar. Nah, setelah semua itu sudah tercapai, tentunya kita sebagai diri masing-masing perlu ada sedikit imbalan yang mungkin memuaskan dirinya itu, sehingga dia tidak merasa sia-sia perjuangannya selama ini. Seperti cinta, harus boleh dihargai juga. Oke kawan-kawan, nah pada kesempatan terakhir ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penentu berhasil atau tidaknya dari motivasi itu sendiri. Nah, yang mana ini merupakan penggabungan dari dua subtopik yang menjadi pembahasan motivasi kita dalam video ini. Yang pertama itu adalah faktor dalam. Nah, faktor dalam ini artinya elemen-elemen penggerak dalam menentukan ataupun menyukseskan motivasi yang telah kita berikan, seperti kinerjanya, seperti rasa tantangan ataupun rasa tanggung jawab, keterlibatan ataupun keaktifan dari karyawan kita itu sendiri. Sebenarnya sih masih banyak lagi, karena ini disesuaikan dengan karakter
ataupun sifat dari yang dimiliki oleh karyawan kita sendiri. Nah, yang kedua adalah mengenai faktor luar, di mana faktor luar ini artinya alat ataupun bahan dari motivasi itu sendiri. Nah, sebenarnya motivasi itu bukan sekedar seperti kata-kata, tapi bisa berujuk seperti barang, seperti uang tunai, uang non tunai, bangunan, kendaraan, fasilitas, bisa juga sertifikat, tanda jasa, bintang, ataupun seperti pujian-pujian kecil, dan termasuk juga makan siang, traktiran makan siang di kantor gitu, sehingga menimbulkan suatu hubungan timbal balik dan meminimalisir kesenjangan antara atasan dan bawahan, sehingga tertimbul rasa kekeluargaan yang ada antara atasan dan bawahan. Oke kawan-kawan, sekian pembahasan tentang motivasi di video kali ini. Aku yakin kawan-kawan semua pasti paham terhadap penjelasan yang telah kupaparkan tadi, dan aku harap kawan-kawan semua ataupun penonton video ini dapat menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, aku akhiri video kali ini dengan salam Horas, menjua-jua kita kerina. Tetap stay at home dan ikuti protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah. Say goodbye.